Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Petang Tribun News edisi Jumat 24 Juni 2022. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya, Mesa Desirait, kita jelang live update Petang selengkapnya. Pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, meyakini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Bahkan Hasan sampai berani bertaruh mobil Toyota Alphard jika pernyataannya itu salah. Hasan Nasbi menyebut dari semua sisi kalkulasi Anies menjadi capres sudah sulit, namun lebih memungkinkan menjadi cawapres. Pertama, ia menyebut bahwa Presiden Joko Widodo belum mendukung pencapresan Anies. Meski Jokowi mendatangi gelaran Formula E yang dibuat Anies, namun tak terlihat gestur yang menunjukkan adanya dukungan konkret. Menurutnya Jokowi datang karena formalitas, mengingat Formula E merupakan gelaran internasional yang harus ia hadiri. Kedua, Hasan berbicara mengenai politik identitas. Ia menilai hal itu akan menjadi hambatan Anies. Terlebih saat ini beberapa partai mulai mengklaim akan menghindari politik identitas. Ketiga, Hasan menyinggung soal masa jabatan Anies yang akan berakhir pada Oktober 2022 atau 2 tahun sebelum Pilpres. Menurutnya hal itu juga menjadi hambatan lantaran karakteristik masyarakat Indonesia masih setengah feodal, sehingga ada kecenderungan lebih respek kepada orang yang masih memegang jabatan. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait, menanggapi perseteruan antara Ketua Umum partainya, Muhaimin Iskandar atau Caimin, dengan putri kedua Gus Dur, Zanuba Arifah Kafsoh atau akrab disapa Yeni Wahid. Gus Jazil membantah tudingan Yeni yang menyebutkan bahwa Caimin merebut partai orang lain. Ia pun menegaskan bahwa PKB bukanlah milik perorangan, melainkan sebuah organisasi partai politik. Sebagai informasi, aktivis Nahdlatul Ulama Yeni Zanuba Wahid dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar perang tweet. Hal ini berawal saat Muhaimin Iskandar atau Caimin menyebut Yeni bukan anggota PKB namun berusaha mengatur. Sontak pernyataan Caimin langsung mendapat balasan pedas dari putri Gus Dur. Membalas kritikan tersebut, Yeni Wahid dalam akun Twitternya @yeniwahid meminta Muhaimin tidak perlu terbawa perasaan. Yeni Wahid menyatakan dirinya memang bukan anggota PKB yang dipimpin Muhaimin, melainkan PKB Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Bahkan Yeni menyatakan Muhaimin pun belum tentu bisa membuat partai politik sendiri. Ia mengatakan Muhaimin hanya bisa mengambil partai milik orang lain. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin berkomentar usai Yeni Wahid membuat pernyataan bahwa dirinya bukan PKB versi Caimin, melainkan PKB Gus Dur. Caimin bahkan menegaskan Yeni Wahid bukan PKB dan minta tidak ikut campur urusan partai. Ia pun menyindir soal Yeni Wahid yang pernah membuat partai namun tidak lolos dan gagal ikut kontestasi pemilu. Sebagaimana diketahui, Gus Dur, ayahanda dari Yeni Wahid, adalah pendiri PKB 23 Juli 1998. Sedangkan Yeni Wahid pernah menjadi sekjen PKB periode 2005-2010 dan dicopot pada 2008 oleh PKB yang saat itu dipimpin Caimin. Yeni Wahid bahkan sempat membuat parpol dengan nama Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara atau PKBN dan gagal mengikuti kontestasi pemilu 2014. Parpol tersebut sempat didaftarkan ke KPU namun tidak lolos verifikasi. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan partainya terbuka bekerja sama dengan partai manapun. Pernyataannya itu sekaligus meluruskan ungkapan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menegaskan partainya tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam pemilu 2024 mendatang. Mengenai pernyataan Hasto, Masinton menjelaskan bahwa sekjennya itu menyoroti kerjasama dalam konteks fenomena di akar rumput. Sebagai contoh pada pemilihan kepala daerah atau pilkada, Masinton mengatakan pada level bawah kerjasama partai sulit menyatukan chemistry atau sinergi yang terjalin antar partai.
Anggota Komisi 11 DPR RI ini menambahkan, hal itu juga menepis tudingan hilangnya kerjasama PDIP dengan Partai Demokrat dan PKS. Ia kembali menegaskan kerjasama antar partai masih sangat dimungkinkan termasuk bagi PDIP. Namun kerjasama dan komunikasi dari level atas hingga ke bawah partai harus dijalin dengan baik sehingga dapat menyamakan keputusan dalam diambil kerjasama tersebut. Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS dalam pemilu 2024 mendatang. Kendati demikian, ia tak menjelaskan lebih rinci. Tanggal muda datang, liburan bareng tiket.com bikin senang. Diskon tiket pesawat hingga 600.000 buat terbang ke rute domestik dan internasional. Catat tanggalnya ya. Beli sekarang ada jaminan harga termurah di aplikasi tiket.com. ARMY BTS menurut lu gimana? Ini nggak boleh salah-salah ngomong. Gue aja agak hati-hati juga, Cin. Maksud gue, menurut gue lo jawab pendek, aman, memuji, udah gue langsung move on nih. Kembali lagi di MLD Podcast bersama gue, Ozar Rangkuti. Gue senang banget bisa diundang ke sini lagi ya. Semoga MLD nggak trauma mengajak gue sebagai host, karena terakhir gue di sini ada video yang dipotong dan di-upload di TikTok dan dikepung oleh SJW mental health. Tapi regardless itu semua, kita hari ini kembali dengan topik yang baru, yaitu fandom culture gitu kan. Bagaimana cara orang ngefans sama idolanya. Dan narasumbernya kita udah bersama dengan Acin dari Depan Turas dan juga Bang Sansan dari Piwi Gaskin gitu. Mungkin Bang Sansan dulu. Bang, lu pernah nggak ngefans sama seseorang atau sesuatu apa grup band atau apa? Paling yang nemenin gue dari pertama kali gue akhirnya kenal band, gue ngefans sama Billy Joe Armstrong. Iya, oh iya dia. Green Day. Bener, emang dia kayak membangun emosi. Kerjasama dengan PKS. Tak hanya dengan PKS, Hasto menyebut koalisi dengan Demokrat pun kemungkinan tidak akan terjadi. Lantaran dinamika politik sudah menunjukkan bekerja sama dengan Demokrat sulit diwujudkan. Lebih lanjut, Hasto menuturkan terkait kerjasama politik PDI Perjuangan akan melihat bagaimana emosional para pendukung partai. Pasalnya, menurut Hasto, pendukung PDI Perjuangan adalah rakyat kecil yang lebih suka apa adanya dan tidak menyukai adanya kamuflase politik. Gerakan Pemuda atau GP Ansor mengungkap laporannya terhadap Holy Wings terkait promo minuman alkohol untuk yang bernama Muhammad dan Maria ditolak Bareskrim. Waketum PW Ansor DKI, Sofyan Hadi menyatakan bahwa laporannya terhadap Holy Wings ditolak Bareskrim karena telah ada laporan polisi yang didaftarkan oleh pelapor lain. Namun pihak Bareskrim tak merinci siapa pihak yang melaporkan kasus tersebut pertama kali. Sofyan mengatakan GP Ansor keberatan dengan promo minuman alkohol yang disebar oleh Holy Wings. Perusahaan kafe dan bar tersebut dianggap telah menista agama hingga menyebarkan ujaran kebencian. Menurutnya, Holy Wings telah merendahkan Nabi Muhammad dengan memberikan pemilik nama tersebut minuman alkohol gratis, padahal minuman alkohol sendiri dilarang di agama Islam. Diberitakan sebelumnya viral di media sosial tentang unggahan Holy Wings Indonesia tentang promo minuman alkohol untuk yang bernama Muhammad dan Maria. Promo tersebut pertama kali diunggah di akun Instagram Holy Wings. Namun beberapa jam kemudian postingan promo itu hilang dari Instagram resmi Holy Wings. Meski sudah dihapus, postingan yang dianggap mengandung unsur sara itu sudah ditangkap layar oleh beberapa warganet hingga akhirnya viral di media sosial. Dalam postingan yang dibuat Holy Wings itu dituliskan nama Muhammad dan Maria di depan botol minuman alkohol. Dituliskan untuk yang bernama Muhammad dan Maria bisa mendapatkan sebotol gratis minuman alkohol di Holy Wings. Sontak saja postingan itu menuai kecaman di media sosial. Usai promo minuman alkohol untuk yang bernama Muhammad dan Maria itu viral, manajemen Holy Wings Indonesia akhirnya buka suara.
Melalui akun Instagram resminya, manajemen Holy Wings Group menyatakan permintaan maaf terbuka. Dalam kasus ini, manajemen menyebut promosi bernada sara itu dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Holy Wings Indonesia mengaku tidak ada maksud apapun terkait dengan promosi tersebut. Untuk itu, Holy Wings Indonesia akan memperbaiki manajemennya ke depannya agar lebih baik lagi. Polda Metro Jaya tengah mendalami laporan yang ditujukan pada Holy Wings Indonesia. Laporan tersebut mengenai dugaan kasus penistaan agama dalam kegiatan promosi minuman keras yang dilakukan Holy Wings. Pihak kepolisian sudah menerima laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh manajemen kafe tersebut. Laporan dilayangkan oleh seorang pengacara bernama Firman Syah pada Kamis 23 Juni. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Pelapor melampirkan bukti berupa tangkapan layar materi unggahan gambar promosi minuman beralkohol pada akun Instagram Holy Wings Indonesia. Holy Wings Indonesia juga buka suara soal polemik promosi miras untuk orang yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Manajemen Holy Wings menyebut buntut dari promosi tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan sudah memeriksa 3 karyawannya. Aparat kepolisian juga sudah menyita sejumlah barang bukti terkait dengan promosi tersebut, di antaranya 1 buah handphone, 1 buah laptop, serta 1 buah PC komputer yang digunakan untuk kebutuhan promosi tersebut. Manajemen Holy Wings juga mengaturkan permintaan maaf atas kejadian yang membuat resah masyarakat belakangan ini. Permintaan maaf itu disampaikan pihak Holy Wings melalui postingan di akun Instagram resmi mereka pada Kamis 23 Juni. Manajemen Holy Wings mengklaim promosi minuman alkohol dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria itu dibuat tanpa sepengetahuan manajemen Holy Wings. Holy Wings menyebut telah memberikan sanksi yang sangat berat terhadap tim promosi tersebut. Lebih lanjut, Holy Wings menyatakan pihaknya tidak bermaksud untuk mengaitkan unsur agama ke dalam promosi produk mereka. Karena itu, Holy Wings menyampaikan permintaan maaf. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI mengaku akan menggeruduk Holy Wings usai promosi minuman gratis untuk warga bernama Muhammad dan Maria. Ketua KNPI DKI Jakarta, Royan Khalifah mengatakan banyak anggotanya memiliki nama dengan Muhammad. Misalnya Faris Royan Muhammad Khalifah, Muhammad Akbar, dan beberapa nama Muhammad lainnya di pengurusan KNPI. Sekretaris Sapma PP DKI Muhammad Akbar Supratman melanjutkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke aparat kepolisian. Jika memang dalam proses hukumnya tempat hiburan malam itu harus tutup, maka harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Sehingga ada efek jera bagi tempat hiburan malam dan kafe yang melanggar hukum di Indonesia. Sebelumnya, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa atau SAPMA, Pemuda Pancasila melaporkan Cafe Holy Wings ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada Jumat 24 Juni siang. Mereka melaporkan Holy Wings bersama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI DKI Jakarta. Sekretaris SAPMA PP DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman mengatakan pihaknya membuat laporan setelah postingan Holy Wings soal minuman alkohol untuk yang bernama Muhammad dan Maria viral. Sebab promosi yang dilakukan oleh Holy Wings ini sudah menistakan agama Islam dan Nasrani serta membuat kegaduhan. Sementara itu, Ketua KNPI DKI Jakarta, Royan Khalifah melanjutkan, postingan dari Holy Wings sudah menodai umat agama Islam dan Nasrani. Sebab nama Muhammad dan Maria sangat diagungkan dalam agama tersebut dan dipermainkan oleh oknum Holy Wings. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa saksi terkait promosi minuman keras untuk orang yang memiliki nama Muhammad dan Maria oleh Holy Wings. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit mengatakan peran mereka adalah sebagai tim kreatif yang mempromosikan minuman tersebut. Lebih lanjut, ia belum dapat menjelaskan secara detail alasan Holy Wings mempromosikan minuman alkohol tersebut. Usai promo minuman alkohol itu viral, manajemen Holy Wings Indonesia akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram resminya, manajemen Holy Wings Group menyatakan permintaan maaf terbuka. Dalam kasus ini, manajemen menyebut promosi bernada sara itu dilakukan tanpa sepengetahuan mereka.
Aceng Sudrajat, daftar pencarian orang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, akhirnya ditangkap di Tulung Agung, Jawa Timur. DPO kasus dana hibah Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2020 ini diamankan tim tabur Kejagung di rumah istri mudanya di Tulung Agung, Jawa Timur pada Rabu 22 Juni. Selama pelarian untuk menghilangkan jejak, DPO tersebut merubah nama panggilannya menjadi Andri. Kejari Lubuk Linggau, Willy Ade Haidir menyampaikan Aceng ditangkap di tempat persembunyiannya yang diakui sebagai rumah mertuanya. Aceng diketahui bersembunyi di kawasan Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Setelah diamankan, tersangka Aceng langsung digelandang menuju lapas kelas 2A Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aceng ditangkap setelah fotonya disebar ke Kejari Lubuk Linggau pasca ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau buronan Kejari Lubuk Linggau 2 bulan lalu. Diketahui sebelumnya dalam kasus dana hibah pada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Kabupaten Muratara tahun anggaran 2019-2020 ini, penyidik telah menetapkan 8 tersangka. Kedelapan tersangka tersebut yakni Munawir, Ketua Komisioner Bawaslu Muratara, anggota Bawaslu Muratara, dan staf Bawaslu Muratara. Kemudian Tirta Arisandi, Hendrik, dan Aceng Sudrajat, yang ketiganya saat itu merupakan koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Muratara. Dari para tersangka yang telah diamankan, penyidik Kejari telah mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dana hibah tersebut. Dari hasil audit BPKP Sumsel, ditemukan kerugian negara sebesar 2,51 miliar rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seorang pengemis di Semarang, Jawa Tengah emosi hingga melemparkan sandal ke arah pengendara mobil karena kesal tak diberi uang. Terkait insiden ini, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan pihaknya sudah pernah mengamankan pengemis tersebut sebanyak 2 kali. Fajar mengatakan pelaku nekat melakukan tindakan yang tak terpuji saat tak diberi uang oleh pengendara. Namun dari hasil penelusurannya, orang tersebut diketahui tidak mengalami gangguan kejiwaan. Sementara itu, pelaku sendiri sudah membuat surat pernyataan dengan Satpol PP Kota Semarang untuk tidak mengganggu pengendara yang sedang melintas. Pelaku ini biasa beroperasi di daerah Majapahit dan Kalibanteng. Orang tersebut juga mempunyai jaringan yang beroperasi di daerah lain. Menanggapi kejadian ini, Fajar meminta agar Dinas Sosial Kota Semarang melakukan upaya koordinasi dengan Satpol PP yang lebih masif. Seperti diketahui, video pengemis melempar sandal viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram Kejadian Semarang. Insiden itu terjadi di perempatan arteri Puri Anjas Moro, seberang pom bensin dari arah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Kapolsek Sidayu, Ibtu Hairul Alam, sempat mengatakan aksi seorang pria yang menciumi anak kecil di toko kelontong bukanlah pelecehan seksual. Kapolsek mengatakan bisa saja pria itu gemas. Terbaru, Satreskrim Polres Gresik sudah menangkap pelaku bernama Buhori di Kenjeran, Kota Surabaya. Aksi dugaan pelecehan seksual itu diketahui terjadi di depan toko kelontong Desa Meriunan, Kecamatan Sidayu, Gresik. Kasat Reskrim memimpin langsung penangkapan dan pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Saat ini pelaku pelecehan seksual telah diamankan di Mapolres Gresik. Dalam tayangan video yang beredar, pelaku terekam bersama anak perempuan berdurasi 1 menit 58 detik. Video tersebut diunggah di grup Facebook Gresik Sumpek dan viral di grup WhatsApp. Video tersebut merekam detik-detik pria mencium anak kecil perempuan berkerudung coklat. Viralnya video tersebut membuat anggota Polsek Sidayu langsung turun ke lapangan dan mendatangi lokasi kejadian di sebuah toko kelontong yang berada di Desa Meriunan, Kecamatan Sidayu, Gresik. Diketahui pria yang berbaju putih itu adalah seorang pembeli. Ia datang mengendarai sepeda motor untuk membeli bensin. Kemudian korban yang merupakan anak kecil itu datang bersama ibunya. Korban tidak masuk ke dalam toko dan langsung ditarik pelaku untuk duduk di sampingnya membelakangi toko di dekat rak dan lemari es. Saat itulah pelaku melancarkan aksinya pada korban. Tidak ada yang mengenal pelaku termasuk pemilik toko. Pengunggah video juga sudah dihubungi namun identitasnya tidak diketahui.
Pihak kepolisian akhirnya menangkap seorang pria yang sempat menciumi anak perempuan di Desa Meriunan, Kecamatan Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Kejadian tersebut menjadi perbincangan selesai video aksi pelaku tersebar di media sosial. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Gresik, Ibtu Wahyu Rizky Saputro mengatakan polisi sudah menangkap pelaku pria yang terlihat dalam video tersebut. Wahyu menjelaskan dari pengakuan pelaku kepada penyidik, ternyata ada 2 anak yang sempat menjadi korban aksi pelecehan seksual pelaku. 1 anak perempuan berusia 5 tahun seperti yang ada dalam video, 1 lagi anak berusia 12 tahun yang merupakan keponakan dari pemilik toko tempat kejadian. Adapun pelecehan yang dilakukan kepada anak berusia 12 tahun dilakukan pelaku sebelum beraksi pada anak perempuan berusia 5 tahun. Bahkan kepada anak berusia 12 tahun tersebut, pelaku mengakui kepada petugas penyidik sempat sampai memegang bagian alat vitalnya. Wahyu menambahkan pihaknya masih mengembangkan dan mendalami kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Ia juga menyatakan akan memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku dengan mengacu bukti. Kendati sebelumnya Kapolsek Sidayu, Ibtu Hairul Alam sempat mengatakan pihaknya belum menerima laporan. Sebelumnya sempat beredar video di grup media sosial Facebook, seorang anak perempuan sedang diciumi pria di sebuah toko. Video tersebut sempat mendapat perhatian dan menjadi perbincangan warganet. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan di lapangan. Dalam video yang diunggah di grup Facebook tersebut, terlihat seorang anak kecil mengenakan hijab, sempat diciumi oleh seorang pria menggunakan baju berwarna putih. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!